Penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai penerima data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang ada di desa agar dapat menjadi calon penerima PKH. Berikut laporannya. Dinas Sosial Kabupaten Musirawas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial, adapun dalam pelayanan sosial terdiri dari beberapa bidang dalam melakukan pelayanan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat. Salah satunya yakni bidang perlindungan, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin, yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima jaminan sosial lainnya. Adapun bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat untuk disalurkan dari Dinas Sosial dan yang nantinya akan kembali diberikan kepada penerima, yakni salah satunya berupa bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang sudah terdaftar oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Erpan Saipani mengatakan, menyikapi berita tentang penerimaan peserta PKH yang sudah tidak layak lagi sebagai penerima PKH, ia menegaskan Dinas Sosial hanya menerima data awal yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial dari data yang diterima kemudian dilakukan validasi oleh pendamping PKH dengan melakukan survei-survei dari rumah ke rumah untuk melihat kelayakan penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam penerimaan bantuan program PKH, harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Lalu setelah masuk ke DTKS, disampaikan oleh pendamping kemudian akan diinput menggunakan aplikasi SIK-NG milik Kementerian Sosial. Saya jelaskan di sini karena banyaknya terkait berita yang tersebar bahwa peserta atau penerima daripada program Keluarga Harapan ini banyak yang sudah tidak layak lagi. Nah, terkait hal tersebut perlu saya jelaskan bahwa Dinas Sosial ini menerima data awal, data penerima sebagai PKH itu dari kiriman dari Kementerian Sosial. Dari data yang kami terima, ini tugas pendamping sebagai petugas daripada pengawal daripada program PKH di lapangan, yaitu memastikan bahwa data yang dikirim dari Kementerian Sosial itu divalidasi ke rumah-rumah. Ini masih cocok enggak? Yang tertera di situ di data itu dimasukkan sebagai penerima PKH. Kalau tadi data tadi artinya calon penerima PKH yang dikirim dari kementerian tadi namanya calon. Setelah divalidasi nanti dikirim ke kementerian kembali, maka akan dikirim kembali kepada kita, itu namanya peserta PKH. Kalau tadi calon, yang sebelum divalidasi namanya calon peserta program Keluarga Harapan. Karena PKH ini, calon peserta program Keluarga Harapan ini harus mempunyai dua komponen. Yang bernama kesehatan itu kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan anak. Yang keduanya itu pendidikan anak SD, SMP, dan SMA. Setelah divalidasi, dirasa dia memenuhi syarat, maka hasil validasi itu dikirim ulang ke Kementerian Sosial, diusulkan untuk menjadi peserta penerima program Keluarga Harapan. Sementara itu, Kasih Bidang Fakir Miskin Maryudin Asih mengatakan, data terpadu kesejahteraan sosial diperoleh dari hasil musyawarah desa untuk mendaftarkan diri menjadi anggota DTKS, yakni dilakukan dengan musyawarah desa melalui belangko yang ada di desa dan dihadiri oleh tokoh desa, kepala desa, perwakilan masyarakat, dan pemerintah setempat. Masuk ke dalam aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial itu, kembali lagi bahwa itu diperoleh dari kita punya Pukesos di desa
namanya pusat kesejahteraan sosial di desa. Nah, itu nanti diadakan musdes. Nah, untuk menghimpun dari musdes itu diambil ada belangko kepada pelaksana di desa, itu belangkonya diambil diisi belangko tersebut. Nanti dari belangko itu dihimpun masyarakat yang layak dan tidak layak masuk ke dalam aplikasi dalam DTKS tersebut. Nanti diadakan musdes. Nah, musdes itu terdiri dari kepala desa, nanti ada namanya pramusdes. Ya, pramusdes. Nah, itu setelah pramusdes mendapat dihimpun daripada hasil dari pendataan di desa itu, mana masyarakat yang layak untuk masuk ke dalam DTKS. Nah, kemudian dikelola dulu di pramusdes. Setelah selesai kira-kira yang mantap hasil dari yang dihimpun tadi masyarakat yang layak tidak layak, dan dimasukkan ke dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Nah, BPD yang memimpinnya. Kemudian di situ ada kepala desanya, ada dari perwakilan masyarakat, dari dari pemerintahan setempat, kadusnya. Nah, kemudian adakan musdes. Nah, di situ diterangkan dari hasil belangko yang dihimpun tadi masyarakat yang sudah dianggap layak atau istilahnya miskin. Nah, itu dimasukkan ke dalam musdes. Nah, dari musdes itu diadakan hasil kesepakatan dalam bentuk berita acara. Nah, berita acara itulah yang dimasukkan ke dalam usulan DTKS. Reza Melda Alianti, Silampari TV melaporkan.